Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ungkapkan 285 tersangka kasus narkotika yang ditangkap selama operasi April hingga Juni 2025, 10% diantaranya adalah ibu rumah tangga. Para tersangka perempuan diduga diperdaya oleh jaringan sindikat narkoba untuk menjadi kurir lintas daerah. Beberapa di antaranya bahkan menyelundupkan narkoba di bagian organ intim. Sepanjang operasi gabungan antara BNN dan Bea Cukai pada April hingga Juni 2025, total 172 kasus diungkap yang terdiri dari 4 jaringan domestik dan 3 jaringan internasional yang beroperasi di Malaysia dan Indonesia. Total barang bukti yang disita capai 683,8 kg, terdiri dari sabu, ganja, ekstasi hingga amfetamin dengan nilai aset hasil tindak pidana pencucian uang ditaksir mencapai 26,1 miliar rupiah. Yang ini banyaknya kalangan perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang terlibat dalam jaringan sindikat narkoba. Kalangan perempuan yang tertangkap saat ini diperdaya oleh jaringan sindikat narkoba untuk menjadi kurir narkoba antar pulau dan antar provinsi. Dari temuan modus operandi yang digunakan, para tersangka perempuan ini menggunakan cara di luar kelaziman, yaitu menyembunyikan narkoba di bagian organ intim mereka. Sebagaimana yang dilakukan tersangka perempuan berinisial AL dan H. Pemirsa, viral penjualan pulau panjang yang berada di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebut bahwa penjualan pulau adalah ilegal. Penjualan pulau panjang tersebut beredar di situs bernama privateislandonline.com. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebut bahwa penjualan pulau panjang adalah ilegal. Bupati Sumbawa mengaku kaget dengan adanya penjualan pulau panjang yang belakangan menjadi viral. Bupati mengaku hingga saat ini tidak pernah berurusan dengan perorangan atau pihak swasta terkait usaha pariwisata di Pulau Panjang. Terus terang kaget, kalau saya dengar aja kaget. Karena saya tidak pernah merasa ada satu pulau di Kabupaten Sumbawa yang mau dijual belikan. Saya tahu saja bahwa pulau itu adalah milik negara, milik daerah, dan kalau ada yang mau jual belikan secara personal itu hal yang tidak mungkin bagi saya. Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan tidak ada satupun pulau di Republik Indonesia yang bisa dijual termasuk di situs online. Hingga kini dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat belum ada hak atas tanah. Berdasarkan Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016, pasal 9 mengatakan bahwa penguasaan atas pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau oleh badan hukum. Pulau Panjang sudah kita cek dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, sampai saat ini belum ada hak atas tanah di atasnya. Meski menampik penjualan Pulau Panjang, namun pemerintah Kabupaten Sumbawa siap memfasilitasi jika ada pihak yang ingin berinvestasi di pulau-pulau tersebut. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, permukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu malam terendam banjir rob akibat luapan air laut. Ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Banjir rob melanda permukiman warga di pesisir Jakarta, tepatnya di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Terlihat dari pantauan udara, banjir rob merendam kawasan Muara Angke dengan ketinggian air 30 hingga 50 cm. Meski tetap beraktivitas normal di tengah genangan air, warga berharap pemerintah dapat segera menangani persoalan banjirop di Muara Angke
dan mempercepat pembangunan tanggul untuk mengantisipasi apabila terjadi pasang air laut. Supaya diperbagusin lah. Bapak dari mana mau ke mana, Pak? Saya dari Gedung Kompa mau ke dari Gang Empang mau ke Gedung Kompa, Pak. Oke, ini harapannya gimana Pak? Ini kan Jakarta ulang tahun nih Pak, harapannya ke depannya seperti apa nih Pak? Ya, semoga cepat ditanggulansikan aja, Pak. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan peringatan dini angin kencang serta potensi banjirop di pesisir Indonesia yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 2 Juli 2025. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, peserta retret kepala daerah gelombang kedua mengawali hari dengan berolahraga di hari kedua retret. Olahraga para peserta kepala daerah ini akan menerima pembekalan dari Kemendagri dan juga Gubernur Lemhanas. Hari kedua retret kepala daerah gelombang 2 di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat diawali dengan olahraga. Bertempat di lapangan parade IPDN kampus Jatinangor, para peserta retret unjuk gigi dalam keluasan senam di depan ratusan praja IPDN. 84 kepala daerah ini memulai senam setelah pelaksanaan sholat subuh pada pukul 5.30 pagi. Mendagri sedang menuju ke Bandung menggunakan bus. Sebentar lagi akan tiba di sini untuk kemudian nanti acara pembukaan mulai pukul 8 pagi bersama Gubernur Lemhanas, dan juga kami mengundang Forkopimda baik di Bandung, Kabupaten Bandung ini, Sumedang ini, maupun juga di Jawa Barat. Menteri-menteri yang dipastikan hadir? Ya, kalau hari ini yang dipastikan hadir Pak Mendagri dan Gubernur Lemhanas. Nanti menteri-menteri yang lain baru besok. Kalau hari ini sesinya nanti masih full jajaran Lemhanas tentang wawasan kebangsaan. Tak hanya penguatan wawasan kebangsaan, tambahan materi terkait geopolitik juga akan disampaikan oleh Lemhanas. Tentunya materi tentang dampak konflik antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat dalam lingkup politik global, regional, dan kepentingan nasional. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin hadiri sidang Mahkamah Konstitusi soal gugatan pembentukan Undang-Undang TNI. Agenda persidangan adalah untuk mendengar keterangan DPR dan pemerintah. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin bersama Menteri Hukum Supratman Andi Aktas serta seluruh pejabat eselon lainnya menghadiri sidang gugatan terhadap Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Agenda persidangan adalah untuk mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah. Dalam penjelasannya, Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto menyebutkan bahwa para pemohon tidak memiliki pertautan langsung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. DPR RI berpandangan bahwa 1. Para pemohon tidak memiliki pertautan langsung dengan Undang-Undang Nomor 3 Garis Miring 2025 karena tidak berkapasitas sebagai TNI aktif, calon prajurit TNI bukan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan meluasnya jabatan sipil yang memungkinkan untuk dijabat oleh TNI, melainkan mahasiswa, pelajar, karyawan, swasta, dan mengurus rumah tangga. Sementara Menteri Hukum sebagai perwakilan pemerintah menegaskan bahwa substansi maupun proses pembentukan undang-undang tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait pokok permohonan para pemohon, terkait proses pembentukan Undang-Undang 3/2025, pemerintah dapat menjelaskan RUU TNI perubahan merupakan RUU yang diajukan berdasarkan 1. Urgensi nasional terkait upaya melindungi dan menyelamatkan WNI karena meningkatnya dinamika keamanan regional, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer.
Dalam sidang ini, pemerintah serta DPR RI juga menyebutkan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan meminta Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan uji material dan formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dari para pemohon. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDI Megawati Soekarnoputri secara spontan. Kapolri ini langsung memberikan salam hormat dan juga mencium tangan Megawati sebagai bentuk sopan santun terhadap orang tua. Momen ini berlangsung saat Kapolri bersilaturahmi ke kediaman Mary Hugeng yang merupakan istri Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso di Depok, Jawa Barat. Kapolri lebih dahulu bersilaturahmi dengan momentum ulang tahun ke-100 istri Hugeng tersebut. Tak lama, Sigit juga menunggu ke depan rumah untuk menyambut Megawati yang didampingi salah satunya oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Pertemuan keduanya pun tampak hangat dan penuh kekeluargaan. Kapolri maupun Megawati tampak saling lempar senyum. Setelah itu mereka juga langsung masuk ke dalam rumah istri Hugeng. Matur suwun, matur suwun, matur suwun.